Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas Akuntansi Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 yaitu tentang sholat. Pengertian dan kewajiban sholat. Sholat menurut pengertian bahasa adalah doa. Menurut pengertian istilah, sholat ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sholat hukumnya adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang muslim yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran, sunnah, dan ijma. Ijma itu artinya kesepakatan umat semenjak dulu sampai sekarang menyatakan kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sholat, antara lain Bismillahirrohmanirrohim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri karenanya, dengan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memberi zakat, karena yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian di sini ada hikmah sholat. Sholat adalah kewajiban umat Islam paling utama sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholat merupakan pembeda antara orang muslim dengan non-muslim. Disyariatkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak dan mempunyai manfaat yang bersifat religius atau keagamaan, serta mengandung unsur pendidikan terhadap individu dan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum sholatihim khashi'un. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian di sini ada waktu sholat. Yang pertama, waktu sholat subuh yaitu mulai terbit fajar shadiq atau fajar kedua sampai terbit matahari. Yang kedua, waktu sholat zuhur, mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Yang ketiga, waktu sholat asar, mulai dari keluarnya waktu zuhur, yaitu bila mana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda sampai terbenam matahari. Yang keempat, waktu sholat maghrib, yaitu dimulai dari terbenam matahari, yaitu hilangnya bundaran matahari secara sempurna, sampai hilangnya syafaq atau sisa cahaya matahari di waktu senja. Yang kelima, waktu sholat isya, yaitu dimulai sehabis waktu sholat maghrib sampai terbit fajar shadiq dengan pengertian sejenak sebelum terbit. Kemudian ada syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Yang pertama ada syarat wajib sholat, yaitu yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Sedangkan syarat sah sholat yaitu yang pertama mengetahui masuknya waktu, yang kedua suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang ketiga suci badan, pakaian, dan tempat, yang keempat menutup aurat, yang kelima menghadap kiblat, yang terakhir adalah niat. Kemudian ada rukun sholat, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri pada sholat fardu bagi yang sanggup, yang keempat membaca Al-Fatihah bagi setiap orang yang sholat kecuali ada uzur seperti terlambat mengikuti imam. Yang kelima ruku, yang keenam sujud 2 kali setiap rakaat, yang ketujuh duduk antara 2 sujud, yang kedelapan membaca tasyahud akhir, yang kesembilan duduk pada tasyahud akhir, yang kesepuluh sholawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir, yang ke-11 duduk di waktu membaca sholawat. Nah, di sini ada apa saja yang bisa membatalkan sholat, yaitu yang pertama berbicara, yang kedua makan dan minum, yang ketiga banyak bergerak, yang keempat membelakangi kiblat, yang kelima terbuka aurat, yang keenam datang hadas, yang ketujuh terkena najis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada pembagian sholat dari berbagai segi. Yang pertama dari segi hukumnya.
dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunat. Sholat wajib seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat jenazah. Sholat sunat dapat dibagi ke beberapa macam, yaitu yang pertama ada sholat sunat muakkad. Yang kedua ada sholat sunat ghairu muakkad. Kemudian yang kedua ada dari segi cara pelaksanaannya. Dibagi lagi menjadi yang pertama ada sholat jamaah. Kemudian ada sholat munfarid. Yang ketiga ada dari segi waktu dan penyebab dilaksanakannya. Yang pertama yaitu sholat Jumat. Yang kedua sholat safar. Kemudian ada sholat 2 hari raya, sholat khusyuf, sholat istisqa, sholat khauf, sholat jenazah. Kemudian di sini yang terakhir ada sholat jamaah dan keutamaannya. Sholat berjamaah ini memang tidak wajib, tapi lebih afdol bila dikerjakan dengan bersama. Dengan ganjaran pahala 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Melalui sholat berjamaah ini akan terbina sikap saling mengenal, saling menasehati, dan memberikan pelajaran. Tumbuhnya rasa kasih sayang dan tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Di samping itu dapat juga memperhatikan orang-orang yang lemah, sakit, dan orang-orang yang dalam kesusahan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.